Novel audio Cincin Kaisar Naga 4649 hingga 4651. Sekarang giliranmu. Tahukah kamu siapa orang paling kejam dalam hidupku? Sentian memandang Qian Yue dengan mata dingin. Saat ini, hati Sentian sudah dipenuhi amarah. Dia masih mempercayai Qian Yue dan ingin memberinya kesempatan untuk membantunya. Tapi dia tidak menyangka niat baiknya dianggap sebagai hati dan paru-paru keledai, dan ketika dia berbalik, Qian Yue mengkhianatinya. Aku tidak tahu. Qian Yue tidak berani menatap langsung ke mata Sentian dan berkata dengan mata mengelak. Aku benci orang yang paling mengkhianatiku. Semua orang yang mengkhianatiku hanya memiliki satu akibat, yaitu kematian. Setelah Sentian mengucapkan kata kematian, aura pembunuh yang mengerikan menyelimuti uang itu. Badan Qian Yue gemetar dan dia mundur 2 langkah. Tapi melihat Kuitu dan Tuan Luan di sebelahnya, Qian Yue hanya bisa menahan diri dan berkata, berhentilah membual. Dengan Tuan Kui dan Tuan Luan di sini, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Mereka tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Jika kamu berani mengambil tindakan, kamulah yang tidak beruntung. Sentian mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Kuitu atau Master Luan. Kalian berdua, keluar dari sini. Sentian berkata pada Kuitu dan Tuan Luan. Keduanya saling memandang, lalu mata Kuitu sedikit menyipit dan dia berkata, Nak, Qian Yue ini sekarang adalah anggota keluarga Kuiku. Jika kamu ingin membunuhnya, tidak mungkin aku setuju. Aku tidak peduli jika kamu adalah tamu Sing Daorong. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Kami tidak perlu khawatir kamu akan membunuh saudaraku. Selama kamu melepaskan urat batu roh peri ini, aku bisa membiarkanmu pergi bersama ketiga orang ini. Mulai sekarang, kita akan berada di halaman yang sama. Kuitu sebenarnya tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya. Setelah Sentian dengan mudah melarikan diri dari labu yang menelan langit, Kuitu tidak lagi mempercayai kemampuan Master Luan. Dan dia juga pernah bertarung dengan Sentian, dan dia jelas bukan lawan Sentian. Sekarang Sentian telah menerobos ke alam Mahayana, jika mereka bertarung bersama, sepertinya mereka tidak memiliki banyak peluang untuk menang bersama. Tapi jika dia dibiarkan menyerahkan Qian Yue seperti ini dan kemudian berbalik dan lari menyelamatkan nyawanya, Kuitu akan sedikit malu. Jika berita seperti ini menyebar, siapa yang akan membelot ke rumah Kui mereka di masa depan? Jadi Kuitu ingin menakuti Sentian, berharap bisa menakuti Sentian. Sentian langsung tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Kuitu. Apakah kamu takut? Sentian tertawa. Sentian tahu bahwa dengan karakter tuan muda seperti Kuitu, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu selama dia yakin akan menang. Itu mungkin akan membuatnya mati dengan mengenaskan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia benar? Jelas sekali, Kuitu ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dirinya sendiri, itulah mengapa dia mengatakan ini. Lelucon apa yang aku takutkan? Kami memiliki Master Luan di sini, dan dengan kata-kataku, kami dapat mengalahkanmu bahkan jika kamu adalah pemain Mahayana level pertama. Aku hanya memberimu kesempatan. Jika kamu tidak menginginkannya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kuitu berpura-pura tenang dan mensibir. Kalian berdua bukan apa-apa di mataku. Jangan bicara tentang kalian berdua. Bahkan jika kalian bertiga berkumpul, aku akan meremehkan kalian. Nada suara Sentian dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Nada ini langsung membuat marah Kuitu. Sebagai tuan muda dari Kui Mansion, bagaimana dia bisa begitu marah? Seperti kata pepatah, seorang sarjana bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Qian Yue, Tuan Luan, kita bertiga bergabung dan harus membunuh anak ini hari ini. Dia sangat gile, aku tidak tahan lagi. Kuitu juga memanggil Qian Yue. Bagaimanapun, satu orang lagi berarti lebih banyak kekuatan. Bagus. Qian Yue dan Tuan Luan mengangguk. Tuan Sen, izinkan saya membantu Anda. Xiong Kuo maju beberapa langkah dan berdiri di samping Sentian. Xiong Kuo menerobos belenggu kekuatan spiritual. Meskipun kekuatannya belum pulih sepenuhnya, dia tidak bisa menyaksikan Sentian melawan 3 orang sendirian. Kamu harus melindungi Yao Mei dan Xiong Ying. Ketiga orang ini sudah cukup bagiku. Sentian meminta Xiong Kuo mundur. Nak, kamu sedang mencari kematian.
Membun nih. Ku itu berteriak dan memimpin dalam menikam Sentian dengan pedangnya. Segera setelah itu, Qian Yue dan Master Luan juga melancarkan serangan terhadap Sentian. Dengan teriakan marahku itu, pertarungan mendebarkan resmi dimulai. Cahaya pedang itu seperti kilat, menembus langit. Ku itu memegang pedang panjang dengan cahaya dingin berkedip di tangannya. Ujung pedang itu dipadatkan dengan kekuatan spiritual yang kaya, dan dengan suara menembus udara, pedang itu langsung menuju ke sana dada Sentian. Ekspresi Sentian tenang, sosoknya seperti hantu, dan dia menghindari serangan petir itu dengan sedikit miring. Pada saat yang sama, tangan kanannya dengan cepat terulur, kilat menyambar di telapak tangannya, dan dia meninju samping Ku itu. Bang! Angin tinju bertabrakan dengan cahaya pedang, membuat ledukan yang memekakkan telinga. Ku itu merasakan kekuatan besar datang darinya, dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya menjadi sedikit pucat. Sentian, sebaliknya, berdiri kokoh seperti gunung, matanya bahkan lebih tajam. Pada saat ini, Qian Yue dan Master Luan juga melancarkan serangan. Qian Yue memegang pisau pendek di tangannya dan sefleksibel rubah licik, berkeliaran di sekitar Sentian, mencari peluang untuk mengambil tindakan. Master Luan, sebaliknya, membentuk segel dengan tangannya dan menggumamkan sesuatu di mulutnya. Aliran nafas dingin keluar dari badannya, secara bertahap membentuk pusaran hitam, yang sepertinya menyedot Sentian ke dalamnya. Menghadapi serangan kedua pria itu, Sentian tidak menunjukkan rasa takut. Dia bangkit seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Dengan lambaian tangan kirinya, dinding api melesat ke udara, menghalangi pedang pendek Qian Yue. Pada saat yang sama, dia menendang kakinya, dan seluruh badannya berlari menuju Tuan Luan seperti anak panah dari tali. Trik kecil sekali. Tuan Luan mendengus dingin, dan mengganti segel tangannya. Pusaran hitam itu tiba-tiba berakselerasi dan berputar, dan kekuatan isap yang kuat datang, mencoba menarik Sentian ke dalamnya. Namun, Sentian sudah bersiap. Kekuatan spiritual melonjak di badannya dan membentuk perisai emas untuk menahan kekuatan isap. Pada saat ini, Qian Yue melihat peluang dan melakukan serangan diam-diam dari titik buta Sentian. Bila pendeknya bersinar dingin di bawah sinar matahari, langsung mengarah ke punggung Sentian. Namun, saat pedang pendek itu hendak menyentuh kulit Sentian, sosok Sentian berbalik ke satu sisi dengan aneh lagi, dan di saat yang sama, tangan kanannya berubah menjadi cakar dan meraih pergelangan tangan Qian Yue. Qian Yue menjerit kesakitan dan merasakan kekuatan dahsyat datang darinya, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Sentian mengambil kesempatan ini dan memutarnya dengan keras. Dengan suara, klik pergelangan tangan Qian Yue patah. Limbah. Sentian mendengus dingin dan membuang Qian Yue ke samping seperti kutu kupret. Pada saat ini, Tuan Luan melihat bahwa situasinya tidak baik dan tidak lagi mempertahankan kekuatannya. Segel tangan berubah lagi, dan tentakel hitam tiba-tiba muncul dari pusaran hitam, berkelok-kelok ke arah Sentian seperti ular berbisa. Mata Sentian menyipit, dan kekuatan spiritual di badannya melonjak dengan cepat. Dia melambaikan tangannya, dan nyala api keemasan keluar dari telapak tangannya, langsung membakar tentakel hitam. Pada saat yang sama, sosoknya melonjak lagi, seperti kilat emas, langsung menuju ke Master Luan. Tuan Luan terkejut. Dia tidak menyangka Sentian menjadi begitu kuat. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Sentian meninju, seperti seekor naga, dengan nyala api emas, langsung mengenai dada Tuan Luan. Bang! Dengan suara keras, Tuan Luan terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia muente darah, wajahnya pucat seperti kertas, dan dia jelas terluka parah. Pada saat ini, Ku itu tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat Qian Yue dan Master Luan terluka. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Sentian, dan jika dia terus bertarung, dia mungkin akan mati. Namun, sebagai tuan muda dari Kui Mansion, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan dengan begitu mudah? Nak, jangan terlalu bangga. Ada banyak ahli di Kui Mansion. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, kamu tidak akan pernah pergi hidup-hidup. Kuitus berteriak dalam hati. Ketika Sentian mendengar ini, dia tidak bisa menahan cibiran. Jadi bagaimana jika tuan dari rumah Kui seperti awan? Hari ini aku akan membunuhmu, pecundang, dulu. Setelah mengatakan itu, sosok Sentian melonjak lagi,
seperti singa yang marah, dan bergegas menuju Kuitu. Ketika Kuitu melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Sentian? Sentian muncul di depan Kuitu dalam sekejap dan meninju. Bang! Tinjunya seperti kilat, langsung mengenai dada Kuitu. Kuitu merasakan kekuatan besar datang darinya, dan seluruh badannya terbang seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras ke tanah. Dia muente darah dan matanya kabur. Dia jelas terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarungnya. Pada saat ini, Xiong Kuo, Yao Mei dan Xiong Ying, yang sedang menyaksikan pertempuran tersebut, mau tidak mau merasakan rasa kekaguman di hati mereka. Mereka tidak menyangka Sentian begitu kuat dan bisa mengalahkan 3 master sendirian. Xiong Kuo melihat sosok heroik Sentian dan diam-diam bersukacita. Dia senang dia memilih untuk mengikuti Sentian, jika tidak, dia mungkin menjadi pecundang Sentian sekarang. Yao Mei memandang Sentian dengan kagum, dia belum pernah melihat pria pemberani seperti itu, dan mau tak mau dia merasakan sedikit kasih sayang pada Sentian di dalam hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk mengungkapkan emosinya, jadi dia hanya bisa mengubur emosi tersebut dalam-dalam di dalam hatinya. Xiong Ying memandang Sentian dengan cemas. Meskipun dia tahu bahwa Sentian sangat kuat, dia tetap merasa khawatir padanya ketika dia melihatnya bertarung sengit dengan Kuitu dan 3 lainnya. Baru setelah dia melihat Sentian akhirnya mengalahkan Kuitu dan yang lainnya, dia menghela nafas lega, dan menatap Sentian dengan mata penuh kekaguman. Ini adalah cara paling intuitifnya untuk menghargai kekuatan Sentian. Seperti kata pepatah, wanita cantik menyukai pahlawan. Jika Sentian mengusulkan sesuatu yang tidak pantas padanya saat ini, Xiong Ying pasti tidak akan menolak dan akan mengambil inisiatif untuk mengakomodasi dia. Aku bahkan tidak akan menggunakan senjata untuk mengalahkan kalian 3 kutu kupret kecil. Sentian memandang Kuitu dan yang lainnya yang jatuh ke tanah dan mendengus dingin. Kuitu dan yang lainnya, yang jatuh ke tanah dan terluka parah, memandang Sentian di depan mereka seolah-olah mereka sedang melihat setan, mata mereka penuh ketakutan. Terutama Qian Yue, dia pikir Kuitu dan Tuan Luan bisa melindunginya. Sekarang sepertinya saya telah berpikir terlalu banyak. Dengan kekuatan Sentian saat ini, saya khawatir bahkan 3 jenderal binatang buas yang hebat pun dapat bersaing dengannya. Sentian, Tuan Sen, Kakek Sen. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Qian Yue menyeret badannya yang terluka parah untuk merangkak ke kaki Sentian dan terus mengikuti Sentian untuk memohon belas kasihan. Pada saat ini, Qian Yue tidak peduli kehilangan muka, menyelamatkan nyawanya adalah hal yang paling penting. Dia terus memohon belas kasihan, dan mulai memanggil kakek Sentian untuk mengejarnya. Kuitu tidak bisa mengandalkannya. Baik Kuitu dan Master Luan terluka oleh telapak tangan biasa Sentian. Apakah Anda mengandalkan Kui Mansion sekarang? Dengan statusnya saat ini, bahkan jika seseorang dari Kui Mansion benar-benar datang, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Qian Yue sangat menyesalinya saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Sentian akan begitu menakutkan. Jika dia tidak membelot ke rumah Kui dan memberitahu Kui itu tentang urat batu roh peri, dia akan mengikuti Sentian untuk membagi batu roh peri dan menghasilkan banyak uang. Tapi apakah ada tempat di dunia ini yang menjual obat penyesalan? Qian Yue, tahukah kamu sekarang bahwa pilihanmu salah? Sentian menatap Qian Yue dan bertanya dengan tenang. Saya tahu, saya salah, saya benar-benar salah. Saya bersedia mengikuti Tuan Sen dengan setia dan menambang batu roh peri ini untuk Anda. Aku tidak akan membaginya denganmu lagi. Aku akan memberimu semua batu peri milikku, selama kamu bersedia mengampuni hidupku. Qian Yue bersujud dengan putus asa, dia bersedia melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidupnya. Sentian melihat permintaan maaf yang memohon belas kasihan, tetapi matanya tidak tergerak sama sekali. Sebaliknya, aura pembunuh di badannya menjadi semakin kuat. Bersambung.